Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kami akan membahas tentang IDS atau Instruction Decision System. Di sini saya Lukman Hakim dan juga saudari Mr. Suryanti akan menjelaskan penjelasan daripada IDS. Kami juga akan menjelaskan apa tools yang akan digunakan untuk mendeteksi serangan. Nah, di sini kami menggunakan dua tools, yaitu tools Node dan tools Node-RED. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya kami akan jelaskan nanti pada saat praktikum. Nah, untuk sistem deteksi intrusi tersebut merupakan salah satu solusi untuk digunakan dalam upaya meningkatkan serangan. Jadi, IDS ini merupakan pendeteksi adanya serangan kepada sistem yang kami gunakan. Jadi IDS ini bertujuan untuk mendeteksi dan memberikan peringatan terhadap serangan atau aktivitas mencurigakan yang terjadi pada jaringan atau sistem. Dengan menggunakan teknologi otomatis, IDS dapat memantau lalu lintas jaringan, baik itu menggunakan scanning ataupun yang lainnya. Nah, latar belakang kami untuk membuat laporan ini dalam era digital yang semakin maju, keamanan informasi menjadi salah satu aspek yang paling penting dalam menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data. Nah, tujuannya yaitu kami ingin mengetahui penjelasan tentang IDS seperti yang saya jelaskan tadi, mengetahui cara kerja untuk mengetahui serangan menggunakan Mantra dan Snort di Ubuntu dan Kali Linux. Baik, untuk penjelasan lebih dalam, saya akan mempersilakan kepada saudari DC untuk menjelaskan apa itu IDS, tujuan IDS, jenis IDS, dan cara kerjanya. Baik, saya akan menjelaskan konsep dasar IDS. Yang pertama, definisi IDS adalah teknologi keamanan yang secara otomatis memantau dan menganalisis lalu lintas jaringan atau aktivitas sistem untuk mencari tanda-tanda serangan atau perilaku mencurigakan. Yang kedua, tujuan utama IDS adalah untuk mendeteksi serangan siber yang mungkin tidak terdeteksi oleh sistem keamanan yang lain dan memberikan peringatan kepada administrator sistem. Yang ketiga, jenis IDS. Yang pertama, IDS berbasis jaringan. Yang kedua, IDS berbasis host. Cara kerja IDS dalam mendeteksi server yang akan dihack. Yang pertama, analisis tanda-tanda serangan. IDS menganalisis lalu lintas jaringan atau aktivitas sistem untuk mencari pola yang mencurigakan atau tanda-tanda serangan yang terkenal. Yang kedua, penggunaan database tanda-tanda. IDS sering menggunakan database tanda-tanda atau pola yang diketahui sebagai referensi untuk mendeteksi serangan. Yang ketiga, peringatan dan tindakan setelah mendeteksi serangan atau perilaku mencurigakan. IDS dapat memberikan peringatan kepada administrator sistem dan bahkan mengambil tindakan otomatis seperti memblokir alamat IP dan mencurigakan. Cara kerja IDS dalam metode mendeteksi server yang akan dihack. Yang pertama, pemantauan lalu lintas jaringan. Yang kedua, analisis log. Yang ketiga, deteksi anomali. Penerapan dan konfigurasi IDS. Yang pertama, pemilihan dan konfigurasi perangkat lunak IDS. Memilih perangkat lunak IDS yang sesuai dengan kebutuhan dan mengkonfigurasinya dengan benar untuk memantau dan melindungi server. Yang kedua, pengaturan aturan konfigurasi aturan dan tanda-tanda serangan yang akan dipantau oleh IDS sesuai dengan lingkungan dan kebutuhan spesifik. Yang ketiga, integrasi dengan sistem keamanan lain. Penting untuk mengintegrasikan IDS dengan sistem keamanan lain seperti firewall dan antivirus untuk meningkatkan perlindungan keseluruhan. Tantangan dalam mendeteksi server yang akan dihack. Yang pertama, penghindaran deteksi. Penyerang mungkin menggunakan teknik tertentu untuk menghindari deteksi oleh IDS, seperti pengacakan pola atau serangan bertahap. Yang kedua, volume lalu lintas yang tinggi dapat menyulitkan IDS
membedakan antara aktivitas normal dan serangan. Yang ketiga, false positif dan false negatif. Tantangan utama adalah minimalkan jumlah peringatan palsu, false positif, dan kegagalan mendeteksi serangan yang sebenarnya, false negatif. Baik, saya akan menjelaskan, kami akan mempraktekkan secara langsung bagaimana cara penggunaan tools-tools yang kami pilih, yaitu tools Maltra dan tools Snor. Jadi kami menggunakan Snor IDS dan juga Maltra IDS. Oke, yang pertama itu Maltra. Maltra di sini ada sama saja dengan Snor, tapi hanya berbeda tools. Maltra di sini asisten deteksi intrusi berbasis Python yang berfokus pada deteksi aktivitas jaringan yang mencurigakan seperti pemindaian port. Baik, langsung saja kami akan menjelaskan praktikum dengan menggunakan tools Maltra dan juga tools Snor. Untuk yang pertama itu kita menggunakan tools Maltra akan dipaparkan oleh saudari BC. Baik, yang pertama sudo apt get install git Python. Belas posisinya. Python 3 pip. Oh, dek dulu deh. Baik, jadi kode yang diketikkan oleh saudari BC ini merupakan kode perintah untuk menginstal beberapa paket dan juga dependensi pada sistem operasi berbasis Ubuntu atau Debian dengan menggunakan manajer paket apt-get. Jadi sebelum menginstal Maltra, langkah awal itu kita mengetikkan kode tersebut untuk menginstal Python. Oke, enter. Masukkan sandi. Enter. Nah, tunggu hingga karena di sini sebelumnya kami sudah menginstal, jadi langsung kemudian ketik lagi sudo pip3 install cpng. Nah, perintah ini digunakan untuk menginstal modul Python yang disebut pcpng menggunakan pip3 atau Python Package Installer. Modul pcp ini adalah pustaka Python yang menyediakan binding untuk libcap yang digunakan untuk menangkap paket data jaringan. Kemudian enter. Tunggu. Kemudian selanjutnya yaitu git clone Nah, perintah ini digunakan untuk mengunduh repositori Maltra dari GitHub ke sistem dengan menggunakan git tambah https ikuti gini GitHub
Kemudian enter. Oh, di sini karena sudah kami install, jadi langsung saja ketikkan langkah selanjutnya itu pip install min-r-recruitment.txt. Nah, digunakan untuk menginstal semua paket Python yang diperlukan yang daftar dalam file recruitment.txt. Kemudian enter. Nah, selanjutnya ketik Python. Oh, maaf. Masuk di sebelumnya, sebelum tadi mengetikkan kode yang ini, kita pertama-tama masuk ke directory dengan mengetik cd-maltry. Kita sudah masuk, kita kembali lagi masukkan git clone min dev. Kemudian enter. Kita cek kembali. Dan yang kedua, enter. Kemudian ketik python server.py. Enter. Nah, ini tampilannya di sini untuk menjalankan script Python bernama server.py. Ini diasumsikan bahwa script tersebut adalah bagian dari project yang sedang dikerjakan atau ingin dijalankan sebagai server yang disediakan oleh proyek tertentu. Kemudian di sini tandanya sudah sukses karena sudah running. Kemudian setelah itu kemudian buka terminal baru. Ketikkan cd-maltry, masuk kembali dengan directory maltry. Ketik cd-maltry. Kemudian enter. Nah, sudah masuk ke maaf. Oke, karena sudah masuk ke directory maltry, kemudian kita ketik ls untuk melihat isi dari directory tersebut. Klik ls ya, enter. Nah, inilah dia isi dari directory maltry. Kemudian kita ingin membuka python server.py. Python spasi server.py. Enter. Nah, di sini sudah ada. Kemudian kita masuk ke kita langsung mengambil open link. Nah, langsung otomatis ke GitHub Maltry.
Tunggu hingga selesai loading. Oh, di sini kita ternyata belum terinstall pip3 install cpng. Dengan klik ketik sudo pip3 spasi pip3 spasi install spasi cpng. Enter, masukkan sandi. Oh, di sini karena tidak bisa terinstall, jadi kita otomatis langsung saja masuk ke GitHub dengan kita langsung masuk ke sini. Pada mode pencarian masukkan IP, pastikan sudah cd-2, kemudian if config untuk mengetahui IP config. Enter. Di sini IP-nya adalah 192.168.60.128. Kita copy. Kemudian kita masuk kembali ke Firefox. Enter. Kemudian titik, masukkan portnya yaitu port 8338 dan enter. Tunggu hingga selesai. Maaf karena di sini tidak terbaca, kami akan dijelaskan di PPT langsung. Jadi kami akan jelaskan di PPT langsung. Jadi penjelasan yang sebelumnya tadi nah, inilah dia tampilan awal pada aplikasi pada Maltrail. Nah, ini adalah tampilan awal. Nah, di sini bahwa user dan password ini otomatis kita bisa dapatkan di GitHub Maltrail. Nah, ini tampilan awal. Kemudian kita masukkan di sini username dan password, login, maka tampilan awalnya itu. Nah, di sini saya sudah mencoba di Linux. Saya mencoba scanning dan menggunakan Nmap untuk mengetahui portnya. Nah, di sini sudah dengan menggunakan Nmap -10.0.2.15. Nah, sini sudah terbaca. Nah, sedang melakukan scanning itu adalah IP 10.0.2.15.
Nah, infonya di sini dia ingin potensial dengan menggunakan port scanning. Jadi itulah praktikum dengan menggunakan Maltride. Jadi selanjutnya itu kami akan menjelaskan praktikum dengan menggunakan tools NOR. Baik, kita buat terminal baru. Baik, untuk SNOR, saya sendiri yang akan menjelaskannya. Langkah pertama yaitu kita harus mengetahui nama jaringan dan juga IP pada komputer ini dengan ketik ifconfig. Nah, setelah itu klik enter. Nah, di sini nama jaringan yang dia gunakan adalah ENS33. Ini. Dan juga IP yang dia gunakan 192.168.60.128. Oke, langkah selanjutnya, karena di sini kami sudah menginstal Gedit dan juga Snort. Nah, untuk menginstal Snort itu langkah awal kita harus menginstal Gedit dengan kode sudo apt install Gedit. Nah, kemudian kita enter, masukkan password, enter. Nah, sini karena kami sudah menginstal sebelumnya, jadi langsung saja. Kemudian selanjutnya yaitu kita menginstal toolsnya, yaitu Snort. Nah, di sini juga kami sudah install sebelumnya. Kemudian setelah kita install Gedit dengan Snort, kita langsung mengkonfigurasi konfigurasi Snort dengan mengetikkan kode sudo snort min besar, kemudian min c kecil, kemudian nama directory yang tersimpan pada Snort, yaitu etc /snort, kemudian /snort.conf, kemudian min i, kemudian nama jaringan yang tadi itu adalah yang ini, yaitu INS33. Kemudian klik enter. Nah, tanda bahwa sudah terkonfigurasi adalah yaitu yang ini, Snort successfully validate the configuration. Nah, langkah selanjutnya kita ingin mengetahui siapa saja yang melacak atau menghack jaringan atau sistem kita dengan mengetik kode. Oke, sebelumnya saya ingin mencoba dari Windows. Jadi saya ingin menyerang menggunakan Windows ke Ubuntu. Jadi kita buka cmd Windows R. Nah, sini kita sudah ada di Windows. Kita ingin melakukan scanning and map, masukkan IP yang kita ingin hack, yaitu 192.168.60.128. Mari kita cek apakah IP-nya sudah sesuai.
Nah, di sini IP-nya 192.168.60.18. Nah, kita ingin menghack lewat CMD tadi. Nah, enter. Nah, kita tunggu. Nah, sini sudah kita scan. Kita cek di Ubuntu apakah terbaca. Nah, untuk mengetahuinya itu kita memasukkan kode sudo snort min a besar, kemudian console, kemudian kemudian -u, kemudian snort, kemudian -g, kemudian snort, kemudian -c, kemudian directory-nya which is snort. Ini directory snort.config, snort.conf, kemudian -i, kemudian nama jaringannya. Kemudian kita enter. Nah, disinilah kita akan lihat bahwa orang yang menghack itu dia menggunakan apa, dia menggunakan aplikasi apa. Jadi dia akan terbaca. Kita tunggu atau kita kembali enter. Nah, ini sudah terbaca. Dia melakukan scanning dengan menggunakan Nmap. Nah, di sini sini Nmap dengan IP yang ingin melakukan scanning itu adalah ini, IP 192.168.60.1. Jadi dengan menggunakan store ini kami berhasil melakukan penyerangan dari Windows. Baik, itulah penjelasan dari dua tools praktikum IDS. Baik, sebagai kesimpulan, IDS ini merupakan sebuah sistem atau alat untuk mendeteksi bahwa adanya serangan. Jadi IDS tools ini hanya memberikan peringatan bahwa orang ingin melakukan hacking dengan menggunakan IP jaringan atau sistem kita. Baik, terima kasih. Saya Lukman Hakim dan juga Saya bisa Suryanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.